Oke, semoga koneksinya baik. Oke. Oke. Tadi ternyata koneksinya cukup buruk. Sambil menunggu teman-teman yang lain juga, ngobrol yuk hari ini sudah menyiapkan ada hadiah, ada 3 buah masker. Ini maskernya cantik banget sih. Warnanya aku banget nih, abu-abu. Ada 3 buah masker dan juga ada antivirus spray untuk 3 orang penanya. Jadi nanti kita kasih ini untuk 3 orang penanya di obrolan saya barengan sama Mas Opi Bahtiar. Oke, nah Mas Opi juga udah muncul tampaknya. Jadi selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Opi. Kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya transformasi karya dari Mas Opi Bahtiar dari perjalanan awal sampai saat ini, dan pasti ada ups and down-nya, bagaimana cara mengatasinya dan segala macamnya. Nah, untuk 3 orang penanya terbaik seperti yang tadi saya sampaikan akan dapat masker cantik ini. Masker cantik ini dari Azahra by Opi Bahtiar, dan juga kita kasih ini juga antivirus spray, dan ini bisa disemprot dulu sebelum dipakai. Oke, saya mau langsung menyapa Mas Opi dulu deh. Oh gitu. Sudah tersambungkan. Mudah-mudahan ini koneksinya baik-baik aja ya, karena tadi juga ternyata sempat mati nih. Hai Mas Opi. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Opi lagi di ini ya, lagi di butik ya? Iya, lagi di butik di workshop nih. Mas Opi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Teteh Mimi? Baik, alhamdulillah sehat. Ini hari ini kita Sehat. pengen ngobrol-ngobrol Ah, sama Mas ah. Opi. Ini kayaknya Mm, banyak juga yang penasaran sebenarnya ah, perjalanan karirnya Mas Opi ini kan, aduh, sudah malang melintang di mana-mana gitu aduh, ya Mas ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Opi, kita pengen pengen sapa dulu yang udah join ya Mas Opi ya. Boleh Oke, ya? boleh, boleh. Oke, untuk Scarf Lover yang udah join, terima kasih. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, selama 1 jam ke depan saya bakal ngobrol-ngobrol sama fashion designer Mas Opi Bahtiar. Dan kita punya 3 masker cantik. Ini maskernya cantik banget. Ini begitu aku terima, ini warnanya aku banget. Ya Tuh, kan? cantik. Terus juga dapet antivirus spray-nya. Jadi sebelum pakai ini Iya, disemprot gitu ya Mas Opi ya? iya, Bisa bisa bersihin disemprot ya? di dalamnya. Iya, itu nggak pakai Hmm, alkohol, nggak pakai perfume, jadinya aman. Buat anak kecil juga bisa. aman. Buat Oh, jadi ke buat anak muka juga juga oke. bisa, jadi disinfektan gitu juga bisa. Oke, dia multi Oh, purpose siap, siap, gitu. siap. Tuh, makanya nanya dari sekarang ya, siapin pertanyaan terbaik. Heeh. Mas Opi, pasti banyak yang Ya, penasaran sebenarnya. Karena kalau mm-mm. saya mention nama Opi Bahtiar, pasti sudah banyak yang familiar. Mas Opi adalah salah satu fashion designer Indonesia. Cuman nggak banyak yang tahu Alhamdulillah. perjalanan karirnya Mas Opi nih. Ini dari Oh, oke. awal sampai Mm-mm. sekarang. Mungkin singkat gimana sih dulu Mas Opi pertama kali jadi seorang fashion designer? Iya, semuanya sih berawal dari cita-cita pastinya ya. Dari kecil emang udah seneng gambar, udah seneng apa namanya bikin desain. Emang alhamdulillah aku punya tante juga desainer, namanya Tante Nani, Nani Rahmat. Jadinya dari Senior kecil ya? tuh sama beliau tuh udah sering ya kayak di backstage-nya lah, nonton show-nya lah segala macam, dan emang dari dulu seneng baju, seneng sketch, seneng gambar gambar orang gitu pakai baju dari SD. Nah, kalau mulai secara profesionalis sendiri sebenarnya kalau sekolah justru sekolahnya sekolah ekonomi malah. Hmm. Sekolahnya Hmm. sekolah manajemen, belum ngambil Hmm. sekolah fashion. Nah, tapi Hmm. setelah itu, setelah lulus baru ambil ada course gitu, ada kursus. Aku emang nggak ngambil sekolah secara secara ini, cuman kursus aja, nggak lama, cuman sekitar 6 bulanan. Nah, setelah itu Hmm. aku malah alhamdulillah ada project yang membuat aku kenal sama desainer gitu. Itu tahun berapa tuh Mas Jadi Opi?
Itu tahun 2003 ya, tahun 2003. 2003, oke. Jadi aku kenal sama Mas Ikhwan Toha. Jadi waktu itu ada brand namanya Urban Crew dulu, kalau pernah denger. Ya, Gak tahu nih udah pada lahir apa belum ya? Sudah yang dong. nonton udah ya. Lu ada Udah. brand anak muda banget. Itu youngster, hipster gitu ya. Mungkin era sekarang bisa dibilang brand anak milenial gitu ya. Iya. Brand anak-anak ini gitu. Jadinya aku karena emang waktu itu juga masih muda, Cile. Sekarang juga masih muda sih. Jadi ngefans banget sama brand tersebut. Alhamdulillah emang Allah kasih jalan kenal sama Mas Ikhwan Toha. Akhirnya jadi asistennya beliau dan juga Mbak Era Sukamto. Jadi itu tuh ada dua desainernya, Mas Ikhwan sama Mbak Era. Mbak Era yang di One Tirta. Nah, Mas Ikhwan dulu kita banyak project bareng segala macam. Akhirnya aku jadi asistennya mereka di Urban Crew sampai sekitar tahun 2005 ya. Itu agak on off karena aku sendiri tahun 2004 tuh udah mulai syuting jadi talent. Jadi ceritanya aku emang agak-agak orang bisanya senengnya seni. Jadi pas lagi ada casting segala macam aku ikut, terus akhirnya main sinetron. Nah itu sebenarnya agak on off tuh di dunia fashionnya. Justru lebih banyak orang lihatnya, taunya aku berkarya di sinetron, ya? di film, Iya, di TV, betul. Nah, cuman yang namanya passion ya, hasrat itu tidak bisa, tetap harus diwujudkan gitu. Nah, alhamdulillah itu sekitar tahun 2011, itu ada teman ajak kerjasama, kita partner dulu sama-sama di Trisakti, mulai melansir brand namanya Antero. Jadi udah beranikan diri juga. Nah, waktu itu juga brandnya ready to wear, etnik, emang banyak pakai batik. Waktu itu produknya ada di alun-alun. Dan juga kita ada custom juga untuk wedding, untuk kebaya segala macam. Jadi bisa dibilang itu momen saya memberanikan diri untuk terjun memakai ilmu-ilmu yang sempat belum terpakai gitu ya. Jadi mulailah tuh bikin tahun 2011, terus berjalan sampai tahun 2014. Nah itu kita putuskan sama-sama brandnya diubah jadi nama saya, jadi Opi Bahtiar as a brand. Karena secara branding, secara ini itu dirasa lebih mudah kalau dengan nama gitu. Jadi orang juga tahu lebih sosoknya, lebih gampang gitu ya sosoknya ya. Approach-nya deket, terus tahu mungkin lebih karakternya juga lebih kelihatan gitu kan. Nah jadi mulai dari 2014 itulah pakai nama brand Opi Bahtiar. Nah itu penuh dengan perjuangan dari sisi bisnis, dari sisi desain segala macam. Alhamdulillah pertama kali tuh dengan nama Opi Bahtiar, waktu itu saya ada di Bazar Fashion Festival, majalah Harper's Bazaar yang bikin fashion festival bersama dengan Bank Mandiri, itu pasar Mandiri, pasar Indonesia. Nah saya di situ mengisi salah satu slot untuk melansir koleksi pertama, itu namanya Savannah. Jadi di salah satu UKM dari Bank Mandiri disupport kain tenunnya Sumba. Jadi itu lucu juga karena saya awalnya suka banget sama tenun-tenun Sumba, NTT Sumba terutama, karena dari segi tribalnya, motifnya, warnanya, cara pembuatannya, energi yang dihasilkan dari mereka membuat itu magical gitu ya. Awalnya tuh saya lihat dari fotonya salah satu fotografer namanya Timur Angin, kalau saya tahu. Jadi Timur Angin itu lagi ada project di Sumba dan dia foto ada nenek-nenek gitu pakai kain tenun gitu. Keren. Jadi saya kagum dengan foto itu, kagum dengan kainnya. Nah waktu diajak untuk kerja sama kolaborasi bersama Bazar Indonesia ini, tiba-tiba datanglah kain itu karena kita ada 6 desainer waktu itu. Salah satunya saya itu dapat random gitu kainnya. Tiba-tiba pas datang saya dapat yang Sumba. Oh ya itu seneng banget sih, alhamdulillah. Pasti ya. Karena emang udah kagum. Iya, udah kagum duluan kan sama fabriknya gitu. Nah, jadi itu 8 koleksi dikerjakan alhamdulillah dengan cepat gitu karena emang udah seneng ya, sama kan saya senangnya tuh ngeliat dari kain gitu. Menginspirasi kain tuh menginspirasi untuk dibikin. Dan itu tenun semua asli, tenun yang sudah dikurasi tentunya. Nah, itu bikin 8 koleksi, 6 female, 2 male.
Nah, itu dilansir lah dengan nama Bebas Alhamdulillah, dikasih kesempatan yang sangat bagus saat itu. Lalu setelah itu melansir terus beberapa koleksi ready to wear-nya, ada Jaxi namanya, ada nama koleksinya, ada Jaxi, ada Cosmic, ada Sulbi, waktu itu Sulbi Show di Plaza Indonesia Fashion Festival. Terus terakhir tuh ada di Surabaya ya, kalau nggak salah, aku agak lupa koleksi terakhir tuh setelah Sulbi itu ada lagi. Jadi panjang ya ternyata ya panjang perjalanannya ya. Nah, dalam perjalanan juga alhamdulillah banyak sekali rekan-rekan yang support, yang bisa kerjasama. Saya juga Bahtiar akhirnya pernah ada di Central Department Store, ready to wear-nya. Memang occasionally, biasanya tiap Ramadan 2 bulan tuh kita ikutan situ, ada promo di Central. Yeah. Jadi itu koleksi ready to wear-nya gitu, dan memang ready to wear. Nah, itu banyak permintaan di wedding juga. Nah ini yang biasanya aku kenal tuh Mas Opi memang di gaun-gaun yang cantik-cantik. Iya, di gaun-gaun ya. Memang juga mostly setiap keluarin koleksi ready to wear pun pasti ada gaun. Dan arahnya kan kita ngikutin market juga. Banyak sekali customer mau dibuatin gaun secara custom. Akhirnya jadi banyak konten ke custom gaun dan ke wedding attire gitu. Dari mulai lamaran, mualah, resepsi, akad nikah. Saya juga punya kayak hasrat sendiri sih, kayak di momen spesial tuh bikinin mereka suatu karya yang bagus tuh tak ternilai gitu loh harganya, gitu ya, benar. Jadi mengalirlah itu, dan akhirnya yang banyak terekspos juga gaun-gaun dan wedding gitu. Singkat cerita, sampai di pandemi kemarin, kita masuk ke awal tahun ini, bulan Februari Maret sampai sekarang, memang kita agak sedikit postpone, agak sedikit ikutan puasa, karena kan ya mendukung kondisi ya semuanya. Betul. Kita juga harus work from home segala macam, dan karena mostly customer juga custom gown dan custom wedding kan, otomatis acara juga banyak yang pending, banyak yang cancel bahkan, atau mundur dari tahun depan kayak gitu. Jadi ya kita banyak postpone juga akhirnya dengan kondisi tersebut. Nah, along the way itu sambil ngobrol-ngobrol dan sambil ingin tetap berbuat dan ingin tetap berkarya, tentunya kita kan nggak boleh terlalu lama juga ya, maksudnya bersedia hati dengan kondisi segala macam, kaget wajar segala macam, kita langsung cari cara adaptasi, how to survive, tetap struggling dengan everything, dengan kondisi. Nah, saya ngobrol sama salah satu sahabat namanya Dela Rae. Sahabatan udah lama nih, dari dulu sebenarnya sama Dela tuh bolak-balik mau bikin koleksi yuk, bikin brand gitu ya, tapi bolak-balik, tapi seiring sama-sama sibuk, sama-sama mungkin waktu itu timingnya juga belum bagus. Nah, justru nih alhamdulillah pada saat kondisi kemarin kita banyak work from home, aku banyak ngobrol nih justru sama Dela gitu. Kayaknya ini bisa saat yang tepat nih kita bikin yuk gitu. Seperti small collection aja, mini collection, tapi memang di situ ada unsur berdonasinya gitu. Jadi ada aktifkan untuk para pejuang COVID-19, dan kita kerjasama dengan komunitas namanya Abanuraga Nusantara 9.0. Nah, itu kita salurkan 10% itu ke situ. Nanti akan disalurkan juga langsung kepada pejuang COVID-19. Gitu. Jadi lahirlah Azahra gitu. Tahan dulu, tenang. Azahra ini kita bakal ngobrol lagi nih, Mas. Mungkin sebelum nih udah mulai banyak yang join, jangan lupa siapkan pertanyaan terbaik. Karena ini ada sepupu aku, Mbak Indri. Halo. Halo, Mbak Indri. Ini kita punya masker ini dari Azahra. Azahra. Iya. Dan juga ini ya, kita punya anti virus spray-nya. 3 orang penanya, jadi siapkan pertanyaannya. Mas, tadi kan ngobrol, ternyata tuh perjuangannya tuh panjang ya. Dari mulai dengan proyek kecil, kemudian bertemu dengan orang-orang. Sebenarnya yang saya ambil di sini adalah rezeki itu adalah bisa bertemu dengan orang-orang yang tepat. Betul, kalau tadi saya bilang. Karena
kadang-kadang kan iya betul sih materi, misalnya uang itu juga rezeki, tapi bertemu dengan Betul, orang-orang yang tepat, yang memberikan kita kesempatan, itu ternyata betul. rezeki yang luar biasa. Luar Nah, biasa, luar biasa. tapi tadi Mas Opi juga menyebutkan tentang saat down. Ya, Nah, ini tuh kan kondisi yang saat ini kayaknya dirasakan oleh semua orang ya. Kita ngerasa betul, harus beradaptasi, kita harus mikir gimana cara bertahan dalam bisnis, dalam hal apapun betul, sebetulnya. Nah, betul. gimana sih sebetulnya seorang Opi Bahtiar di saat dulu tuh memulai lagi naik, terus ternyata tiba-tiba lagi down, pasti pernah lah mengalami hal-hal yang seperti itu. Gimana sih dulu Betul. saat mengalami seperti itu tuh apa yang dilakukan biasanya kalau sama Mas Opi? Memang pada saat proses untuk seperti branding tuh bisa dikata cukup cepat dan cukup instan kita dengan adanya sosial media segala macam. Jadi Mhm, alhamdulillah sangat terbantukan dan banyak teman-teman yang mensupport gitu ya. mhm, Nah, mhm. ketika ada saat-saatnya di mana kita harus namanya maintain. Nah, ketika pada saat Hmm, maintain biasanya ada mulai, apalagi kalau sudah mulai dengan bermain dengan pasar, maksudnya dengan kondisi market, customer turun mhm, naik, kadang-kadang ada mhm, masa rame, kadang-kadang ada masa enggak. Sebenarnya mhm, sebelum kejadian tahun ini mhm. banyak mengalami up and down juga sebelumnya gitu ya. Yang paling pertama yang pasti ngobrol sama Tuhan dulu. Itu yang paling pertama ya. Ngobrol sama Allah dulu, banyak 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 introspeksi, banyak ibadah, Mhm, banyak lebih lebih menep istilahnya, lebih banyak ngobrol sama diri sendiri, evaluasi yang pasti, evaluasi ke mhm, dalam diri, ke kita sendiri. Soalnya mhm, apa nih yang kurang dari kita, kenapa nih kondisinya mhm, seperti ini. Nah, dari situ biasanya mulai muncul semangat dan mungkin bisa melihat-lihat lagi kembali koleksi yang lama, milestone atau achievement yang udah pernah kita lewatin. Karena kadang-kadang mhm. pada saat kondisi down tuh kita kayak lupa bahwa kita udah ngelewatin Pernah. masa yang Mhm, iya, yang struggling, mhm, yang kerja keras, yang banyak koleksi yang sudah dirilis, banyak yang sudah intinya sudah banyak berkarya gitu ya. Udah banyak mhm, achievement. Nah, itu saatnya untuk mereview seperti itu. Jadi kita bisa semangat lagi. So, ayo apalagi yang mesti kita bikin nih, apalagi yang mesti kita formulasikan nih supaya kondisi ini nggak berlarut lama gitu. Karena mmm, sebenarnya alhamdulillahnya di luar sana orang melihat kita fine-fine aja sih kan gitu ya. mhm, Cuman mhm, kondisi diri kita nih yang justru kan makanya banyak perangnya sama diri sendiri, justru sama kita mhm, sendiri. mhm. eh Overthinking lah, takut, khawatir Ya, gitu. Apalagi berlebih ya ya. ya berlebih, the best part ya kayak kita memasuki pandemi Covid ini ya kan yang Mhm. kayaknya semuanya dunia runtuh gitu kesannya kan. Mhm, Nah, jadi mhm. pekerjaan banyak berhenti segala macam lah. Jadi benar-benar kemarin masa yang agak cukup lama buat saya pribadi Iya. juga gitu. Ada Mhm, mhm. Doktit, ini ada Halo. tuh Doktit. Hai, sehat ya dok. Nah, jadi kemarin tuh prosesnya cukup lama ya. Alhamdulillah disuruh work from home, disuruh di rumah. Sama Allah ya disuruh di rumahnya kalau saya Mhm. nganggapnya. Karena semuanya Iya, benar-benar Tuhan suruh kita tuh kayak reset everything. refleksi diri gitu ya. Benar ibadah ibadahnya tuh beda sama yang biasanya. Iya, Karena kita betul. waktunya lebih banyak. Jadi banyak ngobrol, banyak ini. Alhamdulillah Allah kasih selalu kasih jawaban, kasih semangat, kasih bahwa ini bukan akhir dari sebuah perjalanan hidup gitu. Justru ini adalah Iya, perjalanan yang harus iya. sama-sama kita lewatin. Kamu nggak sendiri gitu. Semua orang Mhm. mengalami, mungkin ada yang lebih tidak beruntung daripada kita ya kan. Betul, betul. Jadi Mhm. justru yang kita masih dikasih sehat, masih Iya. dikasih nafas, masih bisa bisa berkreasi, masih berimajinasi Mhm, gitu. Nah, ayo kita bikin apa? Ayo kita bergerak apa gitu. Nah, mhm, ketika itu mulai ada, alhamdulillah gitu kayak Dela menghubungi, kita ngobrol gitu, mulai meramu lagi gitu bahwa yuk kita bikin koleksi yang bisa berguna juga buat yang lain gitu. Nggak hanya semata-mata kita mau jualan aja atau mau dagang aja gitu. Jadi benar-benar bikin pesan visi misi juga gitu. mhm, Jadi ya mhm, saya eh, apa namanya ikut andil dalam kreatifnya di Azahra gitu. Pada saat kondisi oke. kayak kemarin salah satu cure ya kayak obat juga gitu. Mhm, Bahwa mhm,
Azahra bisa hadir. Mudah-mudahan bisa jadi obat buat semuanya juga, bisa bawa energi yang baik buat semua gitu. Oke, tadi disebut-sebut terus tuh Azahra, Azahra gitu ya, karena Azahra ini merupakan modest fashion yang digagas oleh Della Rai dan juga kreatif Ya, direkturnya Mas Opi Bahtiar. Nah, iya, ini kalau ngobrolin soal modest fashion, memang perjalanannya juga panjang nih Mas Opi. Dari iya, mulai dulu, kalau kita ingat desainer-desainer iya, senior sebetulnya sudah memulai terlebih dahulu. iya, Kemudian booming di 2010 sampai hari ini, dan tampaknya tidak hanya teman-teman kita yang sudah berhijab saja, tapi juga iya, sudah tidak sungkan gitu ya dipakai oleh teman-teman kita yang belum berhijab gitu. Nah, iya. mungkin Mas Opi boleh singkat kasih tahu juga nih sama scarf lover di rumah, sebenarnya Azahra Chic ya, Azahra Chic kaftan ini tuh Cikaftan, sebenarnya ya. konsepnya tuh apa sih atau gimana sih? Oke, sebenarnya awal dari nama Azahra dulu. Azahra itu kan artinya cahaya ya, yang Iya. bercahaya. Jadi mostly adalah nih untuk wanita, karena Koreana Kaftan pinginnya adalah diperuntukkan untuk semua wanita yang bisa telah berhasil mengeluarkan cahaya innernya gitu. Jadi wanita-wanita yang tegar, yang kuat, yang telah melalui berbagai macam perjalanan hidup, ujian, cobaan, latihan, apapun namanya, ya inilah perempuan-perempuan Azahra adalah perempuan-perempuan yang bisa melewati itu dan tetap tegar, tetap menjadi dirinya sendiri, dan tetap sadar akan ilahi gitu. Nah, Oke. kalau dari jadi arahnya ke modest wear karena pasti biasanya wanita-wanita timur yang berbudaya dan yang mulai sadar dengan dirinya sendiri, sadar dengan Tuhan, pasti akan lebih senang memakai pakaian yang modest, yang bersahaja, yang sopan tentunya, yang membuat orang lain terinspirasi juga gitu, bahwa budaya timur kita harus berpakaian sesuai dengan isi hati kita yang tentu juga baik, yang cerdas, wanita-wanita yang bermartabat baik gitu. Jadi itu yang modest kita ambil dari Azahra sebenarnya. Jadi bukan hanya, jadi bebas untuk nggak hanya berhijab aja. Alhamdulillah lebih bagus jika sampai di titik bisa berhijab, menutup hijab dan lebih karena hijab itu kan ini ya, atribut yang isi hati kita. Jadi betul-betul kita harus sudah yakin dan menandakan bahwa kita sudah sadar ilahi dan akan berbuat baik gitu dengan modest dan dengan hijab. Jadi sebenarnya yang nggak berhijab juga bisa pakai. Untuk Jadi di Azahra sendiri. Filosofinya cukup dalam ya Mas Opi ya, ternyata Iya. ya si Azahra ini ya. Kayaknya Iya. kalau digali lagi memang ternyata banyak hal atau filosofi yang bisa diambil. Jadi orang ketika memakainya tuh ada feel yang berbeda dari si Azahra kaftan ini. Betul. Nah, betul. Oh ya, bocoran nih scarf lover. Jadi nanti Azahra Chic ini juga akan ada virtual fashion show di Muslimah Creative Stream Fest. Nanti ini bocorannya di akhir aja nanti. Nah, kalau teman-teman mau bertanya boleh. Karena kemarin juga kita sempat open pertanyaan Mas Opi di Instagramnya Scarf Media. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui DM kami. Ini ada pertanyaannya begini. Kalau misalnya dibikin karakter, Mas Opi ini ingin dikenal sebagai desainer dengan karakter apa katanya gitu. Karena mungkin setiap desainer tuh pasti punya karakternya nih. Kalau Mas Opi gimana? Ini dari Rina. Iya, kalau dari Azahra mungkin karakternya tadi yang udah saya ceritain ya. Kalau untuk Opi Bahtiar sendiri, first line-nya itu memang karakter tetap wanita yang kuat, wanita yang gagah ayu kalau saya bilangnya. Jadi perempuan tuh kan bisa dibilang lebih kuat dari laki-laki ya kalau saya melihatnya. Maksudnya jadi saya senang wanita yang strong, yang kuat, yang tahu tentang dirinya apa dan maunya apa gitu ya. Maunya apa, dan pastinya saya selalu kasih glamour with a twist gitu. Jadi nggak hanya glamour aja, pasti ada twistnya di desainnya gitu. Jadi kalau mungkin karakter wanitanya seperti itu, karakter wanita Opi Bahtiar gitu. As a brand ya gitu.
Mhm. Oke, sekarang kalau misalnya apa namanya bicara tentang karya nih Mas Opi, kalau misalnya nanti Mm-mm. Scarf Lover di rumah, ini ada yang ingin baru memulai dia punya brand. Sebenarnya Ya, apa sih yang harus disiapkan dari seseorang ketika dia ingin memiliki sebuah brand? Ya harapannya brandnya udah bisa dikenal ke depannya. ya. Yang pasti sih pertama buat teman-teman semua, nawaitunya harus bulat dulu nih, yakin gitu, bahwa Oke, niat ya. saya niat betul-betul bahwa saya membuat brand ini adalah memang saya cinta mengerjakannya. Jadi Mhm. bukan tren semata atau ikut-ikutan semata atau aji mumpung atau apa. Maksudnya ini supaya menjaga kelanggengan. Karena nanti Mhm. ketika kita sudah betul-betul berjalan, itu yang dihadapi macam-macam gitu. Jadi Oke. yang dihadapi itu up and down dan struggling dan details and everything tuh macam-macam. Jadi kalau kalau Mhm. nawaitunya udah bulat, udah yakin, udah tekad, mau dengan badai seperti apapun, mau Mhm. dengan berkelimpahan seperti apapun, pasti akan Mhm. tetap stay gitu. Karena Hmm. kalau menurut aku cobaan tuh nggak cuma down, up juga termasuk Mhm. cobaan. Karena kita Betul. bisa up, bisa lupa. Nah, Mhm. misalkan Mhm. yang tadi strateginya udah kita fokus ini dulu, tiba-tiba karena lagi up nih, jualan ini juga deh, bikin ini juga deh gitu kan, tiba-tiba Jadi palu gada gitu distract ya? tuh. Atau mungkin ditawarin gitu, ada show nih, let's say di Paris misalkan. Oke, tapi karena sebenarnya itu keluar dari strategi kita, keluar dari planning yang harusnya budgetnya bisa buat ke situ, akhirnya jadi yang lain misalkan. Jadi Mhm. itu Mhm. tuh banyak sekali godaan-godaan kayak gitu. Jadi betul-betul emang harus bulat dulu awalnya. Nanti insya Allah kalau udah yakin, udah tahu kemampuan diri kita juga di apa partnya, mungkin teman-teman ada yang bisa jahit, Mhm. bisa ngedesain aja, atau memang punya jiwa berdagang yang sangat kuat gitu, senang dagang nih, atau uh, dagang apa aja gue laku nih gitu, atau gue just hanya senang fashion gitu. Mhm. Sebenarnya apapun keinginan dan kemampuan bisa mengikuti gitu. Jadi maksudnya yang penting nawa itu bulatnya dulu aja untuk memulai Oke. sebuah brand. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari Sandi nih Mas Opi. Mas Opi Iya, katanya, saya sudah punya brand, tapi iya, setiap mengeluarkan koleksi ini selalu ragu. Nah, kalau iya, misalnya ada 10 koleksi, iya. sebetulnya kita harus memasukkan idealisme kita itu di berapa koleksi sih? Sisanya adalah koleksi yang pasar. Wah, cakep nih pertanyaannya Sandi nih. Nih, Karena Kak, kadang-kadang bingung ya Mas Opi ya, kalau yang pemula apalagi tuh. pemula plus biasanya kalau kita awal tuh kreativitas kita tuh lagi senang-senangnya nih, lagi produktif banget gitu. Maksudnya Lagi on fire ya. on fire dengan segala imajinasi, dengan segala kreativitas, mau bikin ini, mau bikin itu, ini gue banget nih gitu istilahnya. Mhm. Nah, jadi emang balik lagi suntikan-suntikan yang gue bangetnya itu, apalagi kalau kita pilih ready to wear, which is nanti Mhm. banyak sekali consumer behavior yang menentukan. Kita Iya. juga mesti baca nih, misalkan Mas Andi nih bikin brandnya apa, let's say buat yang berhijab. Nah, kita mesti baca dulu nih teman-teman yang lagi berhijab senang trennya apa. Kita ambil dulu secara tren global ya, supaya itu buat bumbu bahwa jangan sampai lepas dari tren juga, karena kita Mhm. masih berjualan, mungkin berjualan di timur, maksudnya di Indonesia kita Iya. ngomongnya. Mungkin kalau udah punya strategi lain berjual di internasional bisa lebih bebas. Banyak Mhm. mungkin yang selera kita atau selera yang niche atau selera yang jarang tuh mungkin Mhm. di belahan dunia lain banyak yang suka. Tapi karena kita di Indonesia, kita mesti baca pasar dulu awalnya. Nah, Mhm. tetap supaya menjadi terlihat produknya adalah produknya Mas Sandy, berikan suntikan sedikit-sedikit. Misalkan sebenarnya dari 10-10-nya ada idealismenya nggak apa-apa. Tapi jangan di total. Jadi misalkan punya idealisme 10, tiap tiap look kasih satu, jadinya kebagian semua. Dikit aja. Hmm. Sisanya dipikirkan gimana yang wearable, gimana yang sellable. Balik lagi seperti itu. Hmm. Karena kan kita pasti mengeluarkan koleksi juga ingin ada perputaran, ingin Ya. ada maksudnya ini bisa diterima di masyarakat, bisa dipakai, bisa Oh. dalam tentu bisa dijual, bisa di sell gitu. Jadi dalam 10 misalnya ini dalam 10 Iya, koleksi itu tetap harus ada ciri khasnya kita gitu ya, Mas Opi iya, ya. tetap harus ada Hmm. karena itu supaya jadi brand signature-nya Mas Sandy sendiri kan.
Jadi nanti lama-lama juga customer akan bisa melihat, oh ini Sandy banget nih, ada ininya, ada pitanya di atas misalkan, atau kancingnya tiba-tiba kan baju kemeja kayak saya, tiba-tiba kancingnya tuh hitam. Terus di setiap koleksi keluarin gitu lagi, ada sentuhan itu lagi, lama-lama kan itu is a signature, padahal cuma dari kancing aja gitu. Jadi sebenarnya hal signature tuh nggak harus dalam kondisi yang the whole collection atau the whole look gitu ya, tetap aja bisa dalam details. Jadi nanti koleksinya akan jadi punya signature gitu. Oke, jadi sentuhan kecil pun bisa menjadi signature gitu ya. Iya, asal terus diadakan berulang. Oke, jadi harus konsisten. Betul. Sekarang ada lagi Amel, Mas Opi, katanya tren 2021 itu fashion apa sih 2021? Bocoran tren fashion. Bocoran tren fashion. Sejak masuk dari 2017-an ke sini sebenarnya, tren fashion tuh tren fashion secara tahun yang berulang memang masih ada. Jadi maksudnya gini, kayak 50s, 60s, 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, bahkan 2000-an, karena kita udah ngelewatin 2 dekade nih. Tahun 2000-an itu akan terus berputar menjadi inspirasi setiap tren forecast dunia. Nah, udah di 2-3 tahun belakangan ini trennya adalah memang kembali ke 80-an, sangat kuat. Dengan puff sleeve yang besar, shoulder pads, dress dengan puffy loose. Nah, jadi dan itu basic tahun mungkin 80-an, 80 dan 90-an modern ya. Tapi tetap sentuhannya semakin individual kalau semakin ke sini. Jadi ini customer istilah nggak hanya customer, semua penikmat mode, penikmat fashion itu memang sudah sangat sadar fashion, sadar lifestyle. Even yang tadinya mungkin nggak suka fashion, jadi fashionable gitu. Jadi individu manusia tuh semakin sadar fashion sebenarnya. Dengan adanya online, dengan adanya social media, adanya tren global, mereka gampang terima tren. Wah, terputus dengan Mas Opi. Hai Erwin di Melbourne. Oh maaf, putus. Jadi semakin gaya mereka tuh semakin bisa dibilang individu. Jadi tren di 2021 sendiri sebenarnya banyak yang sorry ke pause. Jadi sebenarnya tren 2021 sendiri sebenarnya tetap ada suntikan tahun 70, tahun 80 masih era itu masih kenceng gitu. Cuman dengan lebih banyak warna-warna neon ya, warna-warna yang berani. Kuning mustard tuh masih jadi juara, warna-warna yang shocking dan padu padan masih padu padan yang berani, warna yang berani itu masih tetap akan on fire di 2021 gitu. Cuman dari segi style orang semakin individual it means semakin tahu dirinya, jadi dia semakin tahu how to style, gimana cara mix and match misalkan gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau ngobrolin soal tren, karena kan kalau tren fashion itu siklik ya, Mas Opi, berputar terus gitu ya. Jadi apa yang sedang digandrungi di 2020 ini bisa jadi balik lagi nanti di 2021 gitu ya. Betul, masih ada bertahan karena tren forecast sebesar 5 tahun ke depan udah ada forecastingnya. Dan itu pasti tren warnanya udah ada. Jadi sebenarnya agak lama perubahannya nggak segitu signifikan, tapi punya basic details yang akan berubah gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari teman saya di Melbourne, dari Erwin. Mas Erwin di Melbourne. Industri fashion di tengah COVID, dan sekarang kan masker jadi tren baru katanya. Gimana kira-kira nih Mas Opi? Industri fashion memang pasti semuanya teman-teman banyak mengalami adaptasi dengan kondisi yang baru ya, karena kita dipaksa untuk harus bisa secara online, sudah pasti, karena tren online pun kan udah mulai ada dari 3 tahun lalu ya. Jadi semua brand, semua desainer udah pasti merasakan impact-nya dengan kondisi pandemi ini. Jadi lagi-lagi basic online yang harus kita bisa jalanin, di approach customer segala macam. Udah pasti sih
industri fashion kena sangat imbasnya. Kalau saya dari pribadi aja, saya benar-benar turun jauh sebenarnya kondisinya untuk custom made, custom gown dan wedding ya, karena kita bikin baju sesuai dengan occasion rata-rata. Nah, mungkin yang lain-lainnya juga pasti kan kena imbasnya yang sudah punya toko offline apalagi gitu. Udah pasti banyak mengalami imbas, dan alhamdulillahnya banyak juga teman-teman yang cepat untuk produksi menjadi APD segala macam. Jadi alhamdulillahnya banyak yang cepat twistnya untuk bisa produksi, bantu teman-teman dengan kondisi yang ada. Dan sampai produksi masker pastinya, karena masker memang menjadi tren, apalagi sekarang ada istilah new normal. Jadi item fashion ya Mas Opi. Fashion, makanya supaya nggak bosan dan washable, nah itu salah satunya. Ada skin, itu bisa dicuci, bahkan ada yang bisa dipakein tisu dalamnya segala macam, ada yang bisa buat pesta, ada yang dibordir, ada yang segala macam. Nah, justru Indonesia kayaknya jadi yang paling cepat dan paling variatif, paling inovatif dalam membuat masker loh. Jadi nih teman-teman desainer, teman-teman brand semua lucu-lucu bikin karya luar biasa, bikin masker segala macam yang mungkin bisa dibeli oleh masyarakat gitu. Jadi ya selain itu juga pasti kita brand ataupun desainer harus cepat berstrategi untuk apa nih, what's next gitu kayak. Jadi apa yang mesti kita lakuin, apa yang mesti kita banyak perbuat walaupun hanya kerjain dari rumah gitu. Oke, mungkin kalau ini tambahannya, kalau di Australia katanya lagi musim celana cutbray. Tadi juga Mas Opi sempat singgung, sekarang memang trennya 70 80-an tadi ya Mas Opi? Ke 80 ya, pasti cutbray memang lagi on lagi banget. Oke, seru. Oke, tadi gimana cara untuk boosting industrinya? Jadi semuanya harus digitalize ya? Iya, paling nggak secara online, secara digitalize, kita harus banyak engaging sama para customer. Even kita harus ada personal touch dari kita sendiri juga, karena pasti semuanya by Facebook, Instagram, Twitter, everything yang bisa kita sentuh customer kita dengan digital, sebisa mungkin pakai cara itu. Jadi, ya masuknya alhamdulillah Teh Temi juga ajak aku, Azahra, untuk bisa ikutan di Muslimah Kreatif itu juga sama. Jadi alhamdulillah nih banyak teman-teman juga dari media udah banyak yang bikin fashion show virtual segala macam. Jadi sama-sama nih gandengan untuk sama-sama bangkit. Oke, nah mungkin ini masuk ke Muslimah Kreatif Stream Fest nih Mas Opi. Mungkin teman-teman saya cerita sedikit, Muslimah Kreatif Stream Fest ini adalah kegiatan digital, festival digital yang digagas oleh Skarf Media. Nah, ini sudah kali kedua kita buat. Cuman bedanya yang sekarang ini kita akan bikin banyak beragam virtual fashion show dari desainer-desainer terkemuka. Salah satunya adalah Azahra Kaftan by Opi Bahtiar. Mas Opi boleh cerita dong, bocoran deh sedikit aja. Kira-kira nanti yang akan ditampilkan di virtual fashion show-nya di Muslimah Kreatif Stream Fest itu koleksi apa sih? Oh, untuk nanti di Muslimah Kreatif Streaming Festival ya. Itu nanti kita akan keluarkan koleksi Oasis, masih dari koleksi Oasis. Nanti ada beberapa kaftan yang akan kita bikin fashion show virtual, tapi juga ada story-nya, ada banyak story behind, dan juga story mengenai koleksinya tersebut. Pokoknya mudah-mudahan nanti videonya bisa inspire buat semua deh gitu. Oke, nah jadi ini makin penasaran nih, Skarf Lover juga. Iya, biar nanti nonton aja tanggal 27. Iya, nanti Mas Opi ada di tanggal 27 Juni. Nah, acaranya sendiri dari 26 sampai 28. 28. Oke, nih 2020. Keren nih, Skarf Media cepet langsung bikin loh virtual harus digital. Ada ya Mas ya. Benar. Ini ada lagi nih pertanyaan nih Mas Opi. Mas Opi katanya sebenarnya kalau untuk modal uang, nih modalnya, ini ngomongin modal uang nih Mas. Aduh. Ini paling males sebenarnya. Iya, sebenarnya ada batasan nggak sih minimum tuh kita harus punya berapa untuk bisa buka brand? Oke. Sebenarnya sih kalau untuk modal uang
lagi-lagi harus disesuaikan dengan brand yang mau kita buat apa dulu nih gitu. Jadi emang sebenarnya kalau untuk angka fluktuatif dan relatif ya. Balik lagi ke kita mau bikin brandnya seperti apa gitu. Mungkin nanti kan kalau saya sebut nilai gitu, misalkan 5 juta juga udah cukup gitu, misal gitu. Ntar tergantung mau bikinnya apa. Kalau mau bikinnya high end brand ya untuk segitu baru beli itunya mesin jahitnya doang, istilahnya katakan gitu. Betul. Jadi memang harus disesuaikan dengan apa yang kita mau buat pertama. Jadi mungkin let's say bisa dimulai dari desain gitu. Dari desainnya mau kelihatan nih, kita mau pilih yang high end, mau yang massal atau yang memang ambil yang di tengah-tengah. Jadi eksklusif gitu ya. Nggak high end banget, tapi juga nggak terlalu high end, tapi kuantitinya lumayan banyak. Misalnya satu desain itu bisa bikin let's say 6 sampai 10 quantity misalkan kayak gitu. Jadi harus disesuaikan lagi mau buka brandnya tuh mau sejauh apa, mau exposure-nya sejauh apa. Karena when it comes to brand sekarang nggak hanya cuma produk, nanti akan ada foto katalog, akan ada video shoot misalkan, apalagi untuk bikin konten materi digital, marketing digitalnya, nah itu semua budget-budget yang harus ditulis di awal, apalagi kalau kita memulai kayak sekarang nih gitu ya, dalam kondisi kayak sekarang, kayak jujur sebenarnya dari segi nilai nggak terlalu besar, mungkin bisa yang penting masih bisa diolah dan bisa maksimal, yang penting itu teman-teman jangan harus membayangkan nilai yang terlalu besar gitu. Intinya ada modal berapa, istilahnya di atas 5 juta gitu ya. Sekitar di atas 5 juta tuh paling nggak sudah bisa mulai. Apa yang bisa dikaryakan dulu dari situ gitu. Mungkin di awal adalah yang pasti bikin koleksi. Yang kedua mungkin foto sendiri. Bisa mulai masukin Instagram yang gratis, istilah katakan gitu. Dan juga bisa tawarin ke teman-teman via WhatsApp di blast, tetap bisa kayak gitu misalkan. Jadi sebenarnya dari semua dihitung dari yang small things dulu gitu. Mungkin jadi itu sih paling yang aku bisa share. Jadi kalau angka memang bervariasi gitu ya, Mas, variatif ya, betul dengan kondisi atau kebutuhan dari brand itu sendiri. Iya, mesti dilihat dulu brandnya mau bikin apa. Oke. Sekarang nih ada pertanyaan lagi nih. Ini dari Sasa. Mas Opi kalau mau beli koleksinya di mana? Mungkin yang Azahra tadi ya, Azahra Chic Kaftan. Iya, kalau bisa yang pasti bisa ke Instagram aku. Di situ di bio-nya tuh ada kalau yang jadi aku ada second line juga, itu namanya Opi Bahtiar Jakarta. Itu bisa diklik di situ, bisa langsung di DM aja. Azahra juga sama, di situ ada Instagramnya, bisa langsung di DM aja. Karena so far sekarang kita nggak ada offline store, adanya semua by online dan bisa di reach melalui Instagram. Yang pasti fast respon, nggak akan slow, tenang aja. Karena OPB dan Azahra udah standby dan bahkan untuk custom wedding gown kebaya kita juga udah bisa mulai aktif lagi gitu. Itu bisa di DM di Instagram Opi Bahtiar. Jadi bisa ya, langsung Mas, ya? By Instagram aja. Iya, itu aktif kok. Dan ada nomor handphonenya juga. Oh, ada nomor handphonenya juga. Iya, yang akan langsung kontak. Betul. Oke, Mas Opi ini sebelum karena kan kita sejam tuh pasti mati. Iya benar. Putus ya, sebel ya sekarang nih. Dan bye. Makanya pengen sebelum putus pengen dapat konklusi dulu nih dari Mas Opi dari obrolan kita yang sangat menginspirasi sekali hari ini sebenarnya. Mungkin ada yang Mas Opi bisa share buat teman-teman yang baru memulai di industri fashion, apa yang harus mereka lakukan di Kita Review lagi. Dan yang terakhir jangan lupa ingetin buat nonton virtual fashion show-nya nanti tanggal 27. Iya, oke. Jadi aku bisa konklusiin pada intinya teman-teman mudah-mudahan terinspirasi oleh cerita karir saya tadi gitu. Itu singkat cerita semua, banyak kondisi up dan banyak kondisi down-nya. Jadi teman-teman semua yang penting pertama adalah niat dulu, yakin bahwa saya cinta
sama kerjaan ini, sama fashion. Kalau kita ngomong di sini kita punya brand gitu ya, sama brand ini kita cinta sekali sampai lebih dari pacar istilah kata gitu. Cuman tetap Tuhan nomor satu ya cintanya. Kedua orang tua, ketiga brand gitu. Jadi intinya tetap harus bahwa melakukannya dengan rasa yang sangat cinta. Otomatis nanti lelahnya tuh bahagia, capeknya, sedihnya sedih bahagia. Walaupun dalam kondisi down pasti kita bisa tahu cara bangkit lagi. Itu yang paling penting. Dan terus keep on doing, keep on berbuat sesuatu sekecil apapun gitu. Karena saya melewati, bahkan sedang melewati kondisi-kondisi yang seperti itu. Jadi jangan berdiam diri, jangan hanya berpasrah dengan kondisi. Boleh ada timingnya, manusia pasti wajar untuk mereview dan untuk semangat lagi. Itu jadi intinya tetap aja berkarya, tetap melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat buat semuanya. Gitu. Dan yang pasti nanti kita akan ketemu di tanggal 27 Juni jam 7 malam ya katanya. Jam 7 malam di Muslimah Kreatif Muslimah Stream Fest. Kreatif Muslimah Stream Fest. Nanti bisa ditonton di YouTube juga kan ya? Iya, di YouTube-nya Scarf Media. Nanti saya Iya, di YouTube-nya Scarf Media. Nanti makanya follow Scarf Media juga biar diupdate terus. Siap. Mengenai event mendatang ini gitu. Thank you Mas Opi. Sama-sama, thank you so much. Aku juga nanti sama. Kapan-kapan kalau udah kondisinya normal kita ketemu langsung ya. Iya dong, bismillah ya, nggak virtual lagi ya. Siap, kalau gitu terima kasih sehat terus. Mas Opi. Iya, siap, sukses ya. Waalaikumsalam. Wah, aduh, kalau saya sih nggak bisa sebenarnya ngobrol sejam nih. Cuman karena sekarang ini sejam udah pasti udahan, jadi deg-degan kalau nanti tiba-tiba putus di tengah jalan. Well, ini ada 3 masker cantik dari Azahra by Opi Bahtiar. Ini seriusan, bagus banget tuh. Saya harus kasih buat 3 orang penanya yang sudah dari kemarin juga nanya dan langsung. Saya pengen banget ngasih buat teman saya sebenarnya Erwin, tapi kamu jauh banget sih Win di Melbourne, jadi saya susah kirimnya nih. Pulang dulu, ntar dikirimin. Saya kasih buat sebentar. Tadi Mas Opi kayaknya senang banget sama pertanyaan dari Mas Sandi. Mas Sandi tadi nanya tentang ini ya koleksi idealisme. Jadi Mas Sandi yang sudah DM, yang sudah direct message, terima kasih. Kemudian juga Mbak Amel yang tadi tanya tentang trend fashion 2021. Dan sebenarnya tadi pengen ngasih buat Erwin, tapi karena Erwin jauh, jadi saya ganti sama Mbak Rina. Gitu ya. Yang sudah direct message nanti bisa DM saya juga, nanti share aja alamatnya buat kita kirimin ini. Ada masker, terus juga ada antivirus spray dari Azahra by Opi Bahtiar. Terima kasih banyak loh buat teman-teman yang sudah gabung. Saya mau reminder sebenarnya ngobrol yuk obrolan santai. Saya barengan sama teman-teman dari berbagai lintas profesi, dan hari ini tadi kita udah ngobrol panjang banget sama Mas Opi Bahtiar. Sebenarnya Mas Opi Bahtiar udah lama banget juga pengen kita ajakin ngobrol, tapi baru berkesempatan hari ini. Dan nanti teman-teman bisa lihat koleksi Opi Bahtiar, Azahra by Opi Bahtiar, itu nanti virtual fashion show. Karena kita saat ini nggak bisa nonton fashion show secara langsung, jadi di Muslimah Creative Stream Fest bersama Scarf Media, tanggal 26 sampai tanggal 27 Juni 2020, nanti bakal ada virtual fashion show dari Mas Opi Bahtiar. Dan masih banyak lagi sebetulnya desainer lain di sana dengan koleksi-koleksinya yang sangat menarik. Thank you buat yang sudah ikutan, yang sudah join. Banyak banget yang udah DM saya juga pertanyaannya, terima kasih. Sekali lagi yang sudah dapetin maskernya, jangan lupa buat DM saya untuk kasih alamat detailnya. Ya, oke, ketemu lagi di Ngobrol Yuk kapan-kapan dengan tema yang nggak kalah seru pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.